Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari tanggal 21 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kalau di antara Bapak Ibu yang ulang tahun hari ini tanggal 21 Mei 2023. Setiap hari pasti saya yakin seluruh umat manusia di muka bumi pasti tiap hari itu pasti ada yang ulang tahun. Dan bagi mereka yang ulang tahun, sadar dan insyaf bahwa ulang tahun yang punya Tuhan, yang memberikan panjang umur tiap hari, tiap saat, bahkan tiap bulan, tiap tahun. Ingat, itu semua Tuhan yang bikin, Tuhan yang punya mau. Supaya dengan panjang umur membuat kita makin hari mau cinta Tuhan. Panjang umur berarti tambah satu hari, tambah satu tahun, dan berarti makin kita dewasa, makin kita cinta Tuhan, jauh dari dunia, tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lama, dahulu dan sekarang. Karena dulu kita sesat, firman Tuhan tema pada malam hari ini, orang-orang sesat pikirannya akan mendapat pengertian, dan orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Jadi artinya kita akan diubahkan sama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, termasuk Bapak Ibu yang sudah diubahkan sama Tuhan, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sifat kehidupan yang lama kita buang dalam nama Yesus, tapi yang adalah ciptaan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Itulah maunya Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian yang lama, dahulu dan sekarang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dulu aku cinta dunia, sekarang cinta Yesus. Haleluya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Dulu aku hina, sekarang mulia. Dulu hidupku untuk sia-sia, sekarang untuk Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku ya segala padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu saya secara pribadi hari Minggu tidak pernah pelayanan, hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi sejak jadi hamba Tuhan, dijamah sama Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tadi pada pagi saya menikmati hadirat Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan tentang sukacitaku di dalam Yesus. Karena Yesus nantiasa ubah hidup kita. Dulu duka cita, dulu kita bersungut-sungut, tapi saat ini kita merasa sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Dulu aku suka marah, sekarang bersabar. Haleluya. Dulu aku suka bersungut-sungut, sekarang bersyukur. Amin, haleluya. Dulu pikiran dunia, sekarang pikiran Kristus. Dulu hati gelap, sekarang hati terang. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu hidup dalam dosa, sekarang di dalam firman Tuhan. Dulu suka tersinggung, sekarang penuh dengan kasih. Haleluya.
Dulu minta-minta, sekarang memberi. Dulu menjadi nista, sekarang menjadi berkat. Amin, haleluya. Tuhanku, serahkan hatiku padamu. Pakailah hidupku, dia Tuhan Yesus sebagai alatmu. Amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi sekarang ikut Yesus, hidupku di dalam terang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku ini. Pakailah hidupku, dia Yesus sebagai Allahku. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Sekarang ku selamat karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sekarang layakkan kami baca firman Tuhan, sumber kekudusan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, keagungan, kekudusan, kesempurnaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami bangga punya Yesus Kristus hidup, sebab kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Tidak bisa, mustahil manusia bisa berubah kalau tanpa campur tangan Tuhan. Kalau di luar Yesus kami nothing. Tapi karena kasih-Mu yang sempurna, Engkau yang sanggup mengubah kami. Sehingga dulu kami tidak memiliki masa depan, tapi saat ini kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, berfirman Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih Bapak Ibu. Kalau tadi pagi Bapak Ibu Saudara bersama saya ada ibadah dan pelayanan, saya menyampaikan firman Tuhan tadi di rumah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita semua diberkati Tuhan.
Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Karena Tuhan sudah panggil kita, kita sudah diubahkan sama Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Dulu kita tidak mengenal akan kebenaran Tuhan. Dulu kita jahat, suka gosip, memprovokasi orang sebagai provokator. Tapi saat ini suka berdoa, suka memuji Tuhan. Dulu kita benci, tapi sekarang kita mengasihi. Dulu kita bersungut-sungut, sekarang kita belajar bersyukur sama Tuhan. Hidup kita diubahkan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, terang. Saat ini kita hidup di dalam terang Tuhan. Sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Kata firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, 8, 9, 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau supaya senantiasa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena nanti kelak kalau Yesus datang, Tuhan mau supaya kita diangkat masuk di dalam kerajaan kekal, hidup kekal bersama Yesus. Senang bahagia, damai sejahtera, penuh dengan kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu masuk di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Nabi Yesaya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu sudah bersama terus baca firman Allah secara berurutan ya. Ya, berurutan supaya nanti selesai ya. Puji Tuhan, kalau tadi pagi kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ya. Dari sebelumnya ya. Jadi puji Tuhan ya. Jadi kita terus berurut-urutan Bapak ya, pasal 29 ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita mau baca dari ayat 17 ya, 29 mulai dari ayat 17 sampai 24 ya. Sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. Terus tadi pagi kita baca dari ayat 9 sampai 16 ya. Puji terus berurutan ya. Malam sebelum kita tidur ayat 17 sampai 24. Besok pagi kita Yesaya pasal 30 ayat 1 dan seterusnya. Pokoknya kita berurutan ya. Sampai Yesus datang, sampai kitab Nabi Maliaki, sampai menantikan kita kedatangan Yesus. Dan kalau sudah lulus ya perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, kita akan mengupas kembali perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Ya, sebelumnya ini kita tiap malam selalu saya baca rutin perjanjian baru. Kalau pagi perjanjian lama, tapi puji Tuhan sejak 14 Januari 2023 perjanjian baru sudah selesai kita. Ya, saya baca ini firman Tuhan pagi malam. Bapak Ibu kalau ikutin saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Itu dari sejak 1 Januari 2021. Ya, sebelum saya jadi hamba Tuhan, ya tidak pernah masuk ke YouTube, tapi diundang gereja-gereja itu menyampaikan firman Tuhan on-site. Tapi saat ini sejak peristiwa COVID pandemi, semua para hamba Tuhan setiap kita melalui online. Sehingga ada YouTube segala macam, itu semua kemurahan Tuhan. Sehingga tidak dibatasi oleh dengan waktu gerak, lokasi, tapi kalau sudah ke YouTube bisa sampai ke luar negeri, ya sampai di mana-mana, asal hati yang terbuka untuk Yesus, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau baca ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tumbuh bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Al-Israel. Sebab orang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencomong akan habis, dan semua orang berniat-niat akan dilenyapkan. Itu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak baik. Sebab itu beginilah firman Tuhan firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Malah sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya,
Mereka akan menguruskan namaku. Mereka akan menguruskan yang kudus Allah Yakub. Dan mereka gentar kepada Allah Israel. Ayat 24 yang terakhir. Orang-orang sesat pikirannya akan mendapat pengertian. Dan orang-orang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29. Yang kita mulai dari ayat 17 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Supaya kita makin dalam dengan Tuhan. Makin mengertikan firman Tuhan. Ya, sebab kita yakin tidak ada suatu kebenaran di luar kebenaran dari Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya kebenaran. Sebab Tuhan berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, lihat ini. Berarti sentralnya Tuhan Yesus. Dan ternyata tema firman Tuhan pada malam hari ini. Orang-orang sesat pikirannya akan mendapat pengertian. Dan orang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Dulu kita sesat pikiran kita. Dulu kita tidak mengerti kebenaran. Dulu kita hidup di dalam sesat. Ya, sudah bisa berbuat seenaknya saja, main-main dosa, nonton bioskop, bekerja siang dan malam, akhirnya ujung-ujung dosa. Karena kita hidup di dalam kegelapan dosa. Kita masih diperhamba oleh dosa. Tapi saat ini kita diperhamba oleh kebenaran Tuhan. Dulu kita sesat, tapi sekarang kita berada di dalam terang Tuhan. Dulu kita kalau sesat tidak punya arah tujuan kita, tidak jelas. Tapi ternyata begitu Tuhan sepanggil hidup kita, sehingga kita jelas saat ini menjadi milik Yesus. Ya, kita mau dipakai Tuhan menjadi kerinduan kita. Mari Bapak Ibu, kita merindu selalu dipakai Tuhan. Kita merindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita merindu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Engkau mau pakai hidupku ini sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dan hidup harus hidup di dalam hidup yang baru. Pikiran-pikiran seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, ciptaan yang baru dalam Kristus. Karakter lama sudah kita buang dalam nama Yesus. Tapi menonjol adalah kehidupan yang baru. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Rindu, minta sama Tuhan. Seperti kerinduan saya berdoa sama Tuhan. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21. Ayat 21. Supaya Tuhan pakai hidup kita menjadi tujuan yang mulia. Saya mau baca. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Biar Tuhan mau pakai setiap kita untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Asal kita mau setia. Asal kita mau taat, takut akan Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kasih. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga hidup kita dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita senantiasa mau cinta Yesus. Kita mau ikut Yesus. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kami. Tuhanku serahkan hatiku padamu bagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu aku cinta dunia, sekarang ku cinta Tuhan Yesus. Amin. Dulu tidak pernah berdoa, sekarang penuh dengan doa. Dulu tidak baca firman Tuhan, sekarang firman Tuhan. Dulu ku tak ada harapan, sekarang hidup kekal di surga. Amin. Tuhanku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam tangan Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku ya Tuhan, dalam tangan-Mu ku serahkan Bapa. Pimpinlah hidupku dalam tangan-Mu sampai aku masuk ke surga. Sungguh Bapak Ibu, kita dulu tidak mengerti jalan kebenaran. Dulu kita egois, hidup menurut apa yang kita mau. Tapi sekarang sejak kita mengenal Yesus, beda, harus berubah. Bapak Ibu, setiap kita harus berubah, memiliki suatu pandangan yang berubah, pandangan yang sehat, perilaku yang sehat, supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga.
Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Peganglah hidupku ini dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Biarlah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Dan kita pelihara keselamatan anugerah yang Tuhan sudah curahkan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita senantiasa mencari hidup perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.